Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradi was samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wazid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diagungkan, untuk dipuja, untuk disembah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, khususnya dimudahkan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah, melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majlis ilmu yang mana berbahagia langkah kaki yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada hamba dan kekasih-Mu, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, yang mudah-mudahan salawat tersebut juga sampai kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita bahas materi apa, Pak? Satu bulan yang lalu. Ini sekarang ada papan tulis nih. Antum bawa buku untuk nulis, papan tulis. Nah, pertemuan yang lalu kita bahas tentang Baiat Aqabah yang pertama. Masih ingat? Masih ingat? Atau yang lebih ingat adalah Isra Mi'raj? Isra Mi'raj sudah belum? Sudah. Kalau Baiat Aqabah yang pertama, ada yang catatannya enggak? Ada yang nyatat? Ana ragu di sini tuh apakah Baiat Aqabah yang pertama atau Baiat Aqabah yang kedua gitu. Pertama belum? Pertama udah. Alhamdulillah. Karena Anda lihat, saya lihat di YouTube-nya yang ada di sana di bulan Desember itu materi Isra Mi'raj. Berarti yang Januarinya itu kemungkinan Baiat Aqabah yang pertama. Berarti hari ini kita akan masuk kepada salah satu peristiwa yang menjadi babak akhir perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, adalah Baiat Aqabah yang kedua, Pak. Disebut dengan Baiat Aqabah Kubra. Taib 6. Kita coba pakai ini ya, tapi ini kayak gini perlu waktu nulis biasanya. Kita masuk di sini. Sampai ke ini atau saya cukup bicara aja?
Baik Pak, 6. Kita sambil maju aja ya. Kalimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di materi Baiat Aqabah yang kedua, disebut dengan Baiat Aqabah Kubra. Kenapa? Kubra itu artinya apa? Besar. Karena yang mengikuti Aqabah ini jumlahnya banyak. Beda dengan Baiat Aqabah yang pertama yang jumlahnya hanya 12 sahabat. Dalam peristiwa ini peserta Aqabah Kubra ini, Baiat Aqabah Kubra ini totalnya ada 75 sahabat. Dan 75 ini 73-nya laki-laki dan 2 perempuan. Nah, Baiat Aqabah ini terjadi kapan? Tahun 13 kenabian. Jadi Nabi SAW berdakwah di kota Mekah kurang lebih 13 tahun. Berarti ini berada di ujung-ujung fase dakwah Nabi SAW di kota Mekah. Di sini Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri beliau meneliti dengan ulama yang lain. Kejadian ini tepatnya di bulan Juni tahun 622 Masehi. Luar biasa ini. Jadi istihad beliau, artinya usaha beliau dalam mencari secara detailnya kapan kejadian ini. Itu di bulan Juni tahun 622 Masehi. Nah, karena memang sulit untuk mencari secara detailnya ya. Apalagi orang-orang Arab tidak terbiasa dengan penanggalan Masehi. Mereka terbiasa dengan penanggalan Qamariyah lah kita sebutnya, hitungan bulan. Karena Hijriyah itu baru muncul setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam rahimahullah, dalam Baiat Aqabah ini kan tahun 13 kenabian. Di sini para sahabat berhaji, haji. Jadi, mereka melakukan haji di tahun ini, dan haji itu di bulan apa? Bulan apa? Dzulhijjah. Makanya bedanya haji dengan umroh, kalau haji itu terbatas waktunya, sedangkan kalau umroh bisa kapan saja, kecuali hari-hari haji mungkin dibatasi. Haji itu hanya tanggal berapa coba? Pelaksanaannya, manasik haji tanggal berapa saja? Berapa? Siapa yang pernah haji Pak? Masya Allah. Tanggal berapa sih Pak? Dari tanggal 8 dari Tarwiyah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada yang selesai tanggal 12, ada yang selesai tanggal 13. Sebut dengan nafar awal, nafar tsani nantinya. Istilahnya berarti Baiat Aqabah Kubra ini terjadi di bulan apa? Dzulhijjah. Dzulhijjah. Di tahun 13 kenabian. Terus kenapa jamaah sekarang kalau hajian sampai sebulan 40 hari, alasannya kenapa? Karena pembagian kuarternya apa? Kuarternya supaya tidak numpuk di sana. Padahal kalau sebetulnya kalau pelaksanaan haji yang singkat itu cuma 6 hari itu. Kalau kita datang sebelum tanggal 8 sebelum tanggal 8 Dzulhijjah bisa saja. Cuma ya karena yang datang di satu waktu mereka datang, bayangkan 2 juta kaum muslimin berada di satu tempat yang sama, luar biasa. Bagaimana? Saya dengar haji tahun kemarin totalnya budak, dan katanya haji terparah, artinya yang seharusnya menampung 2 juta orang ternyata yang masuk adalah 5 juta orang. Makanya ketika itu di tenda-tendanya udah, artinya sejarah haji di tahun ini, tahun kemarin itu luar biasa usaha dan perjuangannya, karena banyaknya kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Nah, di tahun ini kan Baiat Aqabah yang pertama para sahabat 12 orang. Nah, di tahun ini mereka berangkat haji dan ternyata mereka masuk ke rombongan musyrik.
rombongan hajinya musyrik Madinah. Jadi kan orang-orang Madinah melaksanakan haji, dan setiap tahunnya mereka melaksanakan haji. Jadi yang datang dari Madinah itu bukan hanya 75 sahabat ini, tapi rombongan yang banyak. Gitu. Mereka bergabung di rombongan tersebut. Makanya di tengah jalan kaum muslimin saling ngobrol mereka. Sampai kapan kita membiarkan Nabi SAW diintimidasi, kemudian juga beliau takut dalam berdakwah, kemudian gelisah, sedih. Sampai kapan kita biarkan Nabi SAW? Di tengah jalan mereka saling mengobrol. Sudah saatnya kita menerima Nabi SAW. Mari kita terima Nabi dan kita sambut Nabi SAW. Di tengah jalan mereka seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada seorang sahabat yang menceritakan secara umum peristiwa Bai'at Aqabah Kubra ini. Dalam kitab ini, sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Beliau mengatakan, "Kharajna ilal hajj." Ketika kami melaksanakan haji, wa wa'adana Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW janjian dengan kami SAW di sebuah tempat namanya Aqabah. Aqabah ini di mana, Pak? Aqabah ini letaknya ada di mana? Ya, Mina. Mina tempat jumroh. Mina ini kan tenda-tenda, dan setelah tenda-tenda itu ada tempat jumroh. Itu adalah Mina. Tapi Aqabah itu suatu tempat kecil yang memang agak dikit keluar dari Mina ini. Karena kenapa? Ketika jamaah haji rombongan Madinah ini ada di kemah-kemah mereka, kita susun. Ketika mereka berada di kemah-kemah mereka, maka 75 sahabat ini di malam tersebut mengendap-endap supaya tidak ketahuan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan membawa 75 jamaah untuk mengendap-endap supaya tidak ketahuan rombongan orang-orang musyrik Madinah dalam kelompok itu. Bagaimana caranya itu? Wallahu mungkin antum bisa berpikir bahwa 75 tanpa mengeluarkan suara dan ketahuan gimana caranya? Agak sulit. Tetapi dengan izin Allah, siapa yang memudahkan untuk bisa bertemu di sini? Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kaum muslimin berhasil untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengelabui mereka keluar mengendap-endap seperti kucing yang tidak ketahuan tuannya. Disebutkan seperti itu. Maka akhirnya dalam rombongan ini ada seorang musyrik Madinah, namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah, tapi terkenal dengan istilah Abdullah bin Haram saja. Siapa ini? Abdullah bin Haram ini, dia masih musyrik. Dia ini adalah ayahnya Jabir, Abu Jabir. Siapa Jabir, Pak? Pernah lihat? Ya Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdillah. Antum ketika mendengar nama ini, gak ada gambaran siapa beliau? Sering dengar. Jabir bin Abdillah ini adalah sahabat, termasuk salah satu sahabat dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah, yang kisah beliau dalam dalam mencari ilmunya terkenal. Bahkan ketika beliau radhiyallahu taala anhu, Jabir ini mendengar ada satu hadis di Syam yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Unais. Beliau memiliki hadis-hadis, tetapi ketika ada satu hadis yang belum pernah beliau dengar dan dimiliki oleh satu sahabat, giroh semangat belajarnya itu membludak, sehingga beliau pun ketika itu mengorbankan waktu, mengorbankan harta. Beliau membeli satu kendaraan yang kuat untuk bisa pergi ke Syam, ke Palestina, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dan perjalanan dari Madinah ke Palestina berapa? 1 bulan perjalanan, bolak-balik 2 bulan. Bayangkan modal kendaraan dan
2 bulan hanya untuk mendapatkan berapa hadis? Hadis. Antum duduk di masjid 2 bulan baca hadis, dapat berapa ribu hadis itu? Tapi keberkahannya sama nggak, Pak? Keberkahannya sama nggak? Nggak beda kan ya? Kenapa kok seperti itu keberkahannya? Karena mereka begitu sungguh-sungguh mendapatkannya susah. Apakah setelah mendapatkannya susah dibiarkan begitu saja? Enggak. Mereka hormati, mereka amalkan. Itulah para ulama. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika ingin menuliskan hadis, beliau istikharah dulu dan beliau berwudu sebagai ta'dim terhadap hadis tersebut, dan keberkahan ilmunya luar biasa. Zaman kita sekarang buku kitab-kitab Bukhari Muslim sudah ada, sunnah-sunnah sudah ada, modal cuma 2 jempol, tarik atas tarik bawah, tapi lihat keberkahannya ada enggak? Itulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW melintasi negara dari Madinah menuju Palestina, beberapa negara yang dilewati hanya ingin mendapatkan satu hadis. Nah, ayahnya Abdullah kan, Jabir bin Abdullah. Dalam peristiwa ini Abdullah bin Haram ini masih musyrik. Maka 75 rombongan ini pun melihat bahwa ini orang baik, melihat kemungkinan menerima Islamnya itu banyak. Maka akhirnya mereka pun mengatakan kepada Abdullah bin Haram, wahai Fulan, wahai Abdullah, Anda itu adalah salah satu dari pemimpin kami, orang cerdas di antara kami, orang yang kami cintai secara sosial. Tapi kami benci, kami sangat benci ketika Anda nantinya, ketika Anda meninggal dunia, Anda akan menjadi kayu bakar di dalam nerakanya Allah SWT. Maka kami mengajak Anda untuk masuk Islam, dijelaskan Islam itu apa, dibacakan beberapa ayat Al-Quran, dan ternyata lihat, Abdullah bin Haram ini memang tersentuh dan akhirnya masuk Islam di peristiwa ini sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka akhirnya 75 rombongan ini pun mengendap-endap setelah melewati sepertiga malam. Sepertiga malam tidak disebutkan jam berapa pada zaman itu. Sepertiga malam itu kira-kira jam berapa? 11 ya kali ya. Jam 11-an mereka pun akhirnya mendatangi sebuah tempat yang tepat janji dengan Rasulullah SAW. Berapa tadi jumlahnya? 12. Kita barangkan satu bait itu 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 75 sahabat berkumpul di tempat tersebut. Dan ketika mereka datang, Nabi SAW belum datang. Inilah adab sebetulnya. Sebelum guru yang datang, harusnya muridnya datang duluan, bukan gurunya nungguin mana murid-muridnya kan. Tapi adabnya seperti itu. Maka akhirnya Nabi Muhammad pun SAW muncul di sini. Nabi Muhammad dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, disinilah peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua ini terjadi. Nah, bagaimana rundown susunan acaranya, Pak? Kan segala sesuatu harus struktur ya. Di sini ada rundownnya. Maka rundownnya itu kita bicara susunan acaranya. Susunan acara Bai'at ini. Yang pertama sambutan. Ada sambutan yang biasanya bahas. Ada sambutan Al-Abbas di sini. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga adalah isi bai'at. Isi bai'at. Yang ketiga adalah penegasan isi bai'at. Yang keempat adalah berjabat tangan, jabatan. Baik, Pak. Ini lahannya habis, gimana nih? Baik, sementara seperti itu. Saya duduk lagi. Nah, ikhwatal iman, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ketika Al-Abbas menemani Nabi SAW dalam Bai'at Aqabah ini, Al-Abbas ini masih dalam keadaan musyrik. Maka lihat paman Nabi SAW yang ada ketika Nabi sudah menjadi Nabi, jumlahnya ada 4. Siapa? Paman-paman Nabi siapa? Paman-paman Nabi siapa saja? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa lagi?
Al-Abbas. Siapa lagi? Abu Talib. Siapa lagi? Jangan ragu. Yakin Pak, Abu Lahab. Ini 4 paman Nabi yang ada di zaman Nabi ketika Nabi sudah menjadi seorang Nabi. Di Hamzah, kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Talib, Abu Lahab. 2 masuk Islam, 2-nya kafir. Siapa yang masuk Islam? Hamzah dan Al-Abbas. Yang kafir siapa? Abu Talib dan Abu Lahab. Nah, Al-Abbas ini memberikan sambutan. Jadi bayangkan, antum menggambarkan peristiwa sejarahnya, ini 75 orang dalam keadaan mengendap-endap bertemu di suatu malam. Wallahu alam ketika itu pakai lampu atau tidak, wallahu alam. Tetapi di sini Al-Abbas mengatakan, menyampaikan sambutannya. Beliau mengatakan, "Ya ma'syarul Khajraj, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fihi. Fahuwa fi izzin min qaumihi wa man'atin fi baladihi. Wa innahu qad aba illa al-inhiyaz ilaikum wal luhuq bikum. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi wa mani'uhu mimman khalafuhu fa antum wa ma tahammaltum bidzalik. Wa in kuntum tarawna annakum muslimu wa khadiluhu ba'dal khuruji bihi ilaikum faminal an fada'uhu fa innahu fi izzin wa man'atin min qaumihi wa baladihi." Apa kata Al-Abbas dalam sambutannya yang singkat? Ini enggak lama-lama. Beda kayak orang di zaman sekarang sambutannya itu lama. Sambut hanya untuk menyambut saja. Tapi di sini sebetulnya Al-Abbas ingin menegaskan posisi Nabi Muhammad SAW. Maka kata Al-Abbas seperti ini, "Wahai orang-orang Yathrib, wahai orang-orang Khajraj." Karena kan keumuman masyarakat Madinah itu adalah Aus dan Khajraj. Dan dahulu gabungan Aus dan Khajraj itu secara umum dipanggilnya Khajraj, Pak. Jadi Al-Abbas ini mengatakan meskipun di sana ada orang-orang Ausnya, tapi Al-Abbas ini mengumumkan, artinya Madinah itu secara umum dipanggilnya orang-orang Khajraj. Ayyuhal Khajraj, wahai orang-orang Khajraj. Sesungguhnya Muhammad ini di kami posisinya seperti yang kalian ketahui. Bagaimana keadaannya? Dia adalah seorang nabi, mengaku dirinya nabi, dan kalian pun mendengarkannya, kalian pun beriman kepadanya. Dan Muhammad ini di kami, ya, kami bela, kami jaga supaya tidak tersakiti oleh orang-orang yang menyelisihinya. Dan sekarang keponakanku ini ada kecenderungan untuk bergabung bersama kalian, tinggal bersama kalian, wahai masyarakat Yathrib. Tetapi ingat satu hal, jika seandainya kalian bisa memenuhi, bisa menyambut, bisa membelanya, dan bisa membantunya, maka saya berikan dia dan resikonya kalian yang pegang. Tapi jika seandainya kalian nanti suatu saat akan menyerahkan Muhammad, menipunya setelah Muhammad datang ke negeri kalian, lebih baik sekarang bubar semuanya. Bubar. Tidak perlu ada pertemuan ini. Apa ini seperti ini? Maka inilah penegasan yang disampaikan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Al-Abbas mengatakan Muhammad ini di Mekah sebetulnya kami lindungi. Tetapi Nabi Muhammad ini ingin pergi bersama kalian, tapi syaratnya apa? Lindungi dia sebagaimana kami melindunginya. Tapi kalau kalian seandainya melanggar itu, lebih baik udahlah, nggak usah menjanjikan apa bahasanya PHP gitu, memberikan janji ujung-ujungnya disakiti. Oh, jangan, sudahlah gitu kan. Maka akhirnya setelah Al-Abbas memberikan sambutan ini, maka peserta Aqabah ini ataupun para sahabat ini mengatakan, "Sami'na ma qulta." Kami telah mendengar ucapan engkau wahai Al-Abbas. Fatakallam ya Rasulullah. Maka kata mereka, "Ya Rasulullah, silakanlah Anda bicara, baiatlah kami. Kami sudah siap dengan pembaiatan tersebut. Berikanlah janji kepada kami, artinya kami akan berjanji setia kepada Anda ya Rasulullah." Maka setelah Al-Abbas selesai bicara, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
kepada apa kami harus berjanji setia kepada Anda? Kan mereka kan sudah muslim, Pak ya. Mereka sudah muslim. Dalam baiat Aqabah yang pertama sudah ditegaskan isi baiatnya apa? Kalian sembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan Allah. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku membaiat kalian dalam beberapa hal. Ini isi baiatnya. Nah, ini sudah Pak ya, gambarannya seperti ini. Jadi ini pertemuannya. Nah, sekarang kita masuk kepada isi baiatnya. Isi baiat ini. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk senantiasa mendengar dan taat, baik dalam keadaan semangat atau malas. Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kadang iman itu naik, kadang turun. Kita pun sama Pak mengalami. Kadang lagi ngaji, lagi semangatnya, kadang lagi semangatnya jauh-jauh. Sholat juga sama. Kadang ketika di satu momentum kok sholat ini kok khusyuk banget, tapi di momentum yang lain kok kadang karena sudah terbiasa, jadi kekhusyuan itu hilang. Kadang berpindah tempat. Sholat di tempat ini biasa. Ketika datang ke Masjidil Haram, bertemu dengan Ka'bah, menetes air mata kita, khusyuk sholat kita di sana. Tapi kadang juga, kadang sering umroh, sering terbiasa melihat Ka'bah, setelah itu biasa saja melihat itu, Pak. Iman itu seperti itu, kadang naik, kadang turun. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kalian, saya baiat kalian untuk senantiasa mendengar dan taat. Nanti saya akan perintahkan sesuatu, berperang, baik dalam keadaan musim panas, musim dingin. Kalian harus senantiasa taat terhadap perintah-perintah tersebut, meskipun keadaan membuat kita lemah, meskipun keadaan sedang semangat-semangatnya, Pak. Itu yang poin pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Untuk memberi untuk agama, tentu dengan materi, nafkah. Baik dalam keadaan apa? Dalam keadaan kaya atau miskin tapi apa? Sedikit harta. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wa'alan nafaqati fil usri wal yusri. Kalian siap untuk memberi sesuatu untuk Islam, baik dalam keadaan kalian sedang duitnya banyak atau sedang sempit misalnya. Mungkin memberi, kalau seandainya ada kalian nggak bisa memberi sesuatu, mungkin diganti dengan cara yang lain nantinya. Dan para sahabat mentaati perjanjian ini. Nantinya ketika perang terjadi, lihat di perang Tabuk, ketika Nabi SAW membutuhkan bantuan harta di sana, karena ketika itu musuh yang dihadapi Romawi, kemudian juga di musim panas, ekonomi sedang sempit, maka Nabi SAW memotivasi orang-orang untuk memberi sesuatu terhadap Islam. Maka lihat apa yang terjadi. Umar bin Khattab datang, Utsman bin Affan datang, Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya. Bahkan sahabat yang miskin, yang mereka tidak memiliki apa-apa, datang kepada Nabi dengan membawa segenggam kurma, segenggam gandum diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk ketaatan mereka terhadap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang munafik apa? Ketika melihat ada orang sedekah infak dengan segenggam gandum, dia mengatakan, infak sedekah gandum, padahal dia nggak berinfak. Itu orang-orang munafik dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencela, mencaci, memaki, tapi mereka sendiri nggak berinfak. Nah, kemudian isi yang ketiga, perjanjian ini apa? Untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik. Apa artinya amar ma'ruf? Memerintahkan, ya. Amar itu memerintahkan, ma'ruf sesuatu yang baik. Nahi munkar, nahi mencegah, melarang, munkar kemaksiatan, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar ini mana yang mudah, Pak? Amar ma'ruf atau nahi munkar?
Angkat tangan yang lebih mudah amar ma'ruf, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nahi mungkar? Yang lainnya mana? Yang lainnya tawakuf, absen gitu. Gak paham, tanpa ilmu, saya gak punya ilmu. Cari aman. Ada berikan gambar lagi. Ada orang, kita berikan motivasi. Ikhwan, ayo kita bersedekah. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini kan mengajak ya. Ini amar ma'ruf ya. Nahi mungkar. Antum melihat ada anak muda pesta minuman keras. Kemudian gitar-gitaran. Antum datang, haram ini akhi, bubar semuanya. Mana yang lebih mudah? Antum lihat ada orang yang pacaran, berdua sejoli pacaran. Antum bilang pacaran haram dan sebagainya. Jangan pacaran. Mana yang lebih mudah, Pak? Amar ma'ruf. Yang lebih mudah amar ma'ruf. Dan itulah yang terjadi saat ini. Orang lebih banyak fokus kepada amar ma'ruf, sedangkan ketika melihat kemungkaran dibiarkan begitu saja, Pak. Maka perlu penggabungan ini antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, baik saya baiat kalian untuk senantiasa nantinya setelah ini untuk memerintahkan kebaikan kepada orang-orang, dan ketika melihat kemungkaran maka cegah kemungkaran tersebut. Dan tentu nantinya ada ukuran-ukurannya bagaimana mencegah kemungkaran. Ya, karena kita kan punya perannya masing-masing, Pak. Kata Nabi SAW secara umum kan, siapa yang dia melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya, power, kekuasaan. Kalau punya kekuasaan. Tapi kalau misalkan tidak bisa maka dengan lisannya disampaikan, dinasihati dengan gak urusan dia, tapi disampaikan. Kalau tidak bisa, misalnya dengan tangan dan dengan lisan, maka dengan hati. Ini aku seringnya apa? Lihat ada yang pacaran. Lihat ada yang minuman keras. Begitu. Karena memang di zaman saat ini lah ya, orang sering mengatakan soal suci, soal ini, nasihatin gua gitu. Saya pernah beberapa kali nasihatin beberapa orang dan memang tanggapannya macam-macam. Ketika dulu di pesantren ada ketika kita mau Jumatan keluar, tiba-tiba ada 2 sejoli sedang pacaran. Saya ketika itu masih santri, Pak. Kemudian saya boncengin ustaz. Qadarullah pesantrennya belum diizinkan sama MUI untuk mengadakan sholat Jumat. Jadi Jumatannya harus keluar. Ketika keluar pintu gerbang ada yang pacaran. Saya sudah dalam hati itu bukan berpikir apa? Ini ustaz saya bakal nyuruh saya berhenti. Hanya sampai kalau gitu kan, kata saya tawakuf ya waktu berhenti. Maka saya pun turun kemudian nasihatin, kalian dulu nanti di sini hormati di depan kalian pesantren, gitu kan. Dan sekarang sholat Jumat, gitu. Masa ini akhi antum laki-laki tidak Jumatan? Apa jawabannya gitu Pak? Ustaz, bukannya jangan macam-macam, Ustaz pendatang di sini, saya orang sini katanya. Jangan macam-macam seperti itu. Digituin Pak, coba. Artinya apa? Itulah. Karena ketika kita melihat kemungkaran, ya artinya kita ingin mengubah karena feedbacknya seperti itu. Tapi intinya minimalnya kita sudah menyampaikan itu, Pak. Ada ancaman-ancaman seperti itu. Ya itulah resiko dalam dakwah kan. Nabi SAW ketika berdakwah resikonya itu. Ketika berdakwah itu kadang diterima dengan senyuman dan terima kasih, kadang ditolak tanpa ada perlawanan, kadang ditolak dengan dibumbui dengan kemarahan. Itulah dinamika menyampaikan kebenaran. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Saya baiat kalian di atas ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi dalam sebuah hadis disebutkan apa? Perumpamaan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan orang yang terjerumus kepada kemungkaran seperti perumpamaan perahu. Aku sudah paham perahu seperti apa yang bagus. Kata Nabi, perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dalam perahu ini ada orang-orang yang kelas ekonomi di sini. Dikali berapa gitu di dalam itu. Ada orang-orang yang bisnis misalnya. Ada yang first class di sini, first class di atas. Nah, disebutkan dalam hadis apa?
di sini orang-orang yang ekonomi ini, gak sebutin ekonomi di dalam hal itu, cuman orang yang paling bawah, dia kalau mau ngambil air harus melewati tangga ke atas, melewati yang satu, melewati yang dua, ke sini. Kata orang-orang di sini, daripada kita nyakitin orang-orang itu, kita ke atas, kita bolongin aja sebelah sini. Kita bolongin saja seperti itu. Ini kan orang-orang yang mau melakukan kemungkaran, Pak. Ini kalau orang yang kelas bisnis dan perusahaan ini membiarkan ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tenggelam semuanya. Inilah perumpamaan Nabi SAW dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Sehingga sering saya katakan, ente sok suci, ente sok nasihatin saya, ketek gua, paham gua, terserah gua gitu kan, dada gua. Masalahnya ketika Allah azab ente, kita pun ikut karena azabnya, Pak. Maka agama ini menyampaikan. Ada hadis dalam kitab apa? Terus sedikit dalam bab ikhlas, hadis kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ada satu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Yarzu Jaisyun al-Ka'bah. Ada pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Kemudian ketika mereka dengan tentaranya, dengan niatnya, dengan mereka melewati satu tempat ketika itu, maka ketika itu Allah benarkan mereka semuanya. Allah benarkan mereka semuanya. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini mencoba menangkap isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa kok dibenarkan semuanya? Padahal kan pasukan ini kan sedang melewati satu kampung ya, tapi kok dihancurkan semuanya gitu? Si kampung yang tidak tahu apa-apa, yang dia lagi ada yang lagi di pasar, yang dia lagi ada yang bermain dengan keluarganya, yang lagi duduk-duduk di sana. Cuma masalahnya satu, itu orang yang niatnya buruk sedang ada di sana. Kenapa? Semuanya dihancurkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara diaturnya dengan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Berarti menunjukkan pasukan ini bukan pasukan Abraham. Karena kan kita dengar sejarah kalau yang pasukan yang menyerang Ka'bah itu pasukan Abraham. Tapi azabnya apa? Mereka dilempar batu oleh burung dengan ababil, orang seperti itu, sampai seperti daun yang dimakan oleh ular, artinya bolong gitu kan, panasnya batu tersebut. Berarti adabnya ini ditenggelamkan seperti Qarun ditenggelamkan masuk ke dalam perut bumi. Berarti bukan pasukan Abraham. Nah, kata Nabi SAW, nah ya, mereka semuanya diadab, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Tapi masalahnya kita nggak tahu apa-apa, cuma lagi duduk sama pelaku maksiat, karena kita karena azabnya, Pak. Maka itulah perumpamaan Nabi SAW tentang amal ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Kata Nabi SAW. Untuk selalu menegakkan hukum Allah meskipun dicela manusia. Ini yang keempat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah larangan, perintah untuk melakukan sholat, perintah untuk menjadi orang yang taat, tidak korupsi, kemudian juga perintah untuk menjaga auratnya. Tetapi ketika kalian menjaga hukum Allah ini, menegakkan hukum Allah ini, akan ada orang-orang yang tidak senang, muncul, diledeklah, kemudian dihinalah, dijauhilah, dianggap sok suci lah, sok alim lah, ataupun lain sebagainya, Pak. Ya. Maka ketika keadaan seperti itu, tetaplah kalian dalam jalur syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak perlu mempedulikan apa celaan orang, gak perlu mempedulikan perkataan-perkataan mereka. Gak seperti itu. Tegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya zaman sekarang kan gitu. Orang pakai hijab lebar sedikit, dibilangnya apa? Ya, orang menjaga jenggotnya, dibilangnya apa? Kemudian antum yang bilang kemudian
apa? Kita menjaga supaya celana itu di atas mata kaki, karena biarlah orang mengatakan itu. Tapi kan secara hukum kan sudah jelas bahwa kata Nabi SAW, sesuatu yang melewati mata kaki kan tempatnya di neraka. Bolehlah orang nanti mengatakan itu kan kesombongan dan sebagainya, sudah. Tapi kan kita mengambil jalur amannya, Pak ya. Kita mengambil jalur aman, ini perintah Nabi SAW. Kenapa dicela gitu kan? Maka ketika celaan-celaan tersebut muncul, maka sudah jangan dengarkan. Saya punya jamaah di Departemen Keuangan. Dia cerita dia. Ceritanya apa? Ya, sistem korupsi, bobroknya sistem itu sudah menjadi rahasia umum itu. Dan ketika dalam suatu instansi itu ada program-program yang dikeluarkan uang banyak, yang sebetulnya program itu nggak tahu kemana itu uangnya, itu harus ditandatangani semua orang. Semua yang terlibat di sana tanda tangan. Tapi ketika dia tanda tangan, dia itu paham ini itu nggak bakal ke sana, tapi ke satu masing-masing. Dan kalau ada satu orang tidak tanda tangan, uang itu nggak akan cair. Ketika saya nggak tanda tangan, sebenarnya apa? Suci lah, soalim lah, bener lah. Kita berada di sistem yang seperti itu. Itu cerita sih dari beberapa teman itu, gitu kan? Tapi intinya apa? Tetap kita berada di jalur yang benar, tracknya Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun harus dicela manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.